Di pusat kota yang ramai, terlihat Cencu sedang berjalan di area pejalan kaki untuk pulang setelah selesai makan. Dalam pikirannya, makanan yang ia makan tadi sangat enak dan mewah. Namun harganya sangat mahal, yang hampir menghabiskan uang 20.000 yuan. Namun baginya, tak lama lagi dia akan mengambil alih perusahaan bos Jiang. Dan sebentar lagi, dia akan menjadi orang kaya. Di tengah lamunannya, mata Cencu tertuju kepada seseorang. Dia melihat dua orang pria yang sedang merundung seorang perempuan yang tergeletak pingsan di bawah tiang pinggir jalan. Melihat itu, Cencu merasa dua orang pria itu seperti mempunyai niat buruk terhadap wanita tersebut. Lantas Cencu menunjuk dua orang tersebut dan berkata, "Hei, apa yang kalian lakukan, bajingan?" Dalam hatinya, semakin dia bertambah kuat, semakin bersemangat pula dia dalam seni bela diri. Dan baginya, selagi tidak membahayakan nyawa seseorang, Cencu tidak keberatan untuk ikut campur. Mendengar perkataan Cencu barusan, kedua pria itu nampak marah dan berkata, "Bajingan kau, apa yang barusan kau bilang? Pergilah sekarang, aku akan berpura-pura tidak melihatmu." Namun tanpa menghiraukan perkataan mereka, Cencu hanya tersenyum dan melepaskan aura miliknya. Dan wush, aura milik Cencu terlihat seperti kadal miliknya yang begitu mencekam, seakan siap melahap kedua pria itu. Cencu terus mengintimidasi kedua pria itu dengan menatap tajam mereka sambil diselimuti aura miliknya. Melihat itu, pria yang memakai hoodie langsung keringat dingin dan berkata bahwa dia merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Pria yang bajunya terbuka merasakan kengerian yang sama, lantas berkata untuk kabur saja dari sini. Di tengah ketegangan mereka, wanita yang pingsan tadi tertawa dan mengejek kedua pria itu dengan berkata, "Apa kalian bukan pria sejati? Kalian takut ya?" Namun Cencu yang mendengar perkataan wanita itu malah berpikir, apakah wanita itu gila? Merasa diri mereka diejek oleh wanita itu, mereka berdua semakin merasa kesal. Lalu pria bertato berkata, "Kita tidak bisa membiarkan penghinaan ini." "Iya, betul," ucap pria berhoodie. Dengan penuh rasa percaya diri, mereka mulai menyerang ke arah Cencu sambil berkata, "Hei Nona, lihatlah, siapa yang takut? Kami akan menghabisi dia sekarang juga." Melihat kedua pria itu menyerang, Cencu hanya berdiri dengan santuy. Dengan kuda-kudanya, Cencu siap melancarkan serangannya juga. Dan bam! Dengan tendangan madunya, Cencu menendang kedua pria itu sampai terlempar jauh ke belakang. Dengan tendangan sedahsyat itu, Cencu hanya mengeluarkan kurang dari 10% kekuatannya. Karena menurutnya, kalau lebih dari itu bisa membuat mereka hancur lebur. Melihat kengerian kekuatan Cencu, kedua pria itu lari terbirit-birit sambil berkata, "Iblis! Dia seorang iblis yang baru keluar dari neraka, ayo kita kabur." Cencu pun membiarkan mereka pergi karena menurutnya itu sudah cukup membuat mereka jera. Dan wanita yang melihat kejadian tersebut dengan setengah mabuk memuji Cencu dengan berkata, "Hehe, hebat-hebat, kau luar biasa dan sangat hebat." Namun Cencu dengan tatapan tajam berpikir, kenapa wanita ini? Apa dia mabuk? Karena yakin wanita itu mabuk, Cencu segera menelepon polisi. Namun lengan wanita itu menarik tangan Cencu dan menggodanya sambil berkata, "Kenapa kamu menelepon polisi? Apakah aku tidak cantik?" Setelah itu polisi pun datang dan menanyakan kronologi kejadiannya kepada Cencu. Cencu lantas menjelaskan semuanya. Namun wanita itu terus bergumam bahwa Cencu tidak menyenangkan sambil dibawa oleh polisi. Dengan dibawanya wanita itu oleh polisi, Cencu pun merasa lega. Di sisi lain, mata Cencu yang terhubung dengan kadalnya yang ada di bawah laut melihat ada kapal yang tenggelam. Namun dengan energi senseinya, saat ini yang hanya mencapai 20 meter, Cencu berniat untuk meningkatkannya. Cencu pun merasa kaget dan senang. Melihat di dalam kapal tersebut terdapat banyak sekali emas batangan. Baginya ini adalah jackpot. Lantas Cencu langsung menelepon si mata empat yang ada di kapal untuk mengarahkan kapalnya 3 km ke arah timur dan menjatuhkan peti. Di dalam kapal, si pria yang membawa peti bertanya kepada si mata empat, "Apa ada orang lain selain bos Changshou yang bisa bernapas di dalam air?" Namun si mata empat menyuruhnya untuk berhenti bertanya, karena itu rahasia bos besar.
Setelah itu, semua emas batangan tadi sudah dimasukkan ke dalam peti dan siap untuk diangkat ke permukaan. Namun, iguana Cencu merasa aneh melihat sepotong logam hitam yang sangat keras. Bahkan dengan cakarnya saja tidak dapat menggores logam tersebut. Karena menurutnya logam itu berharga, iguana milik Cencu berniat untuk membawanya. Namun tanpa diduga muncul sosok binatang besar berukuran besar berwarna putih. Lalu binatang itu menggigit iguana milik Cencu. Namun iguana milik Cencu tidak merasa takut dan berkata, "Siapa kau? Berani-beraninya menyerangku. Meskipun kau lebih besar dari aku, tapi kekuatanmu bukan apa-apa bagiku." Dan ya, dalam sekejap iguana milik Cencu melahap binatang itu dan hanya menyisakan tulangnya saja. Beberapa jam kemudian, terlihat Cencu yang sedang berdiri di pesisir pantai sambil memegang terumbu karang. Menurutnya terumbu karang ini sangat keras dan cocok untuk menguji kekuatannya. Cencu mulai memukul terumbu karang itu. Dengan kekuatannya saat ini, menurutnya terumbu karang yang sangat keras ini tidak terlalu menimbulkan rasa sakit baginya. Ditambah dengan kemampuan pemulihan instannya, Cencu terus memukul terumbu karang tersebut. Menurutnya setelah semua evolusi yang ia dapat, fisiknya telah mencapai 200. Dan dengan penuh percaya diri, Cencu memusatkan semua kekuatannya yang berbobot setidaknya 3000 pon, yang setara dengan 15 ton pada lengannya dan bersiap untuk memukul terumbu karang tersebut. Dan brem, pukulan yang sangat dahsyat membuat terumbu karang sangat keras tersebut hancur berkeping-keping. Cencu pun terbaring lemas sambil berpikir, samsak yang ada di rumahnya tidak cukup tahan lama. Dan berlatih di gym tidak memungkinkan karena teknologi canggih yang bisa merekam kekuatan seseorang. Menurutnya akan sangat berbahaya kalau kekuatannya terekspos ke media sosial. Sambil melihat tangannya yang sembuh secara instan, Cencu berpikir bahwa hanya di pantai kosong inilah dia bisa berlatih dengan tenang. Di tengah istirahatnya, Cencu dikagetkan dengan iguananya yang sudah kembali sambil membawa logam di mulutnya. Dilihat-lihat, biji hitam itu menurutnya tidak beraturan. Dengan kilauan yang seperti logam nampak tidak terlihat istimewa. Cencu pun mencoba mengangkat logam itu, dan baginya logam itu beratnya hampir 200 pon. Selain berat juga sangat keras, bahkan cakar kadalnya tidak bisa menggoresnya. Menurutnya ini cocok untuk bahan membuat senjata. Namun dengan kekuatannya saat ini, itu sangat sulit baginya. Cencu pun berfokus untuk mengurus emas batangannya terlebih dahulu. Setelah itu Cencu menemui mata empat di kapalnya dan menanyakan di mana yang lainnya. Mata empat menjawab bahwa semuanya sudah di kapal dan semuanya sudah dibereskan. Di kabin kapten terlihat Cencu sedang melihat-lihat emas batangan hasil jarahannya itu. Si mata empat bertanya tentang berapa nilai semua emas itu. Cencu menjelaskan bahwa emas batangan tidak memiliki tanda apapun, jadi pasti dibuat secara pribadi dan tidak bisa menjualnya sebagai barang antik. Si mata empat merasa takjub karena seumur hidupnya belum pernah melihat sebegitu banyak emas batangan. Sementara itu di pusat kota yang ramai, terlihat Cencu yang sedang membawa emas di tasnya mengunjungi tempat jual beli emas dan menanyakan kepada resepsionis apa di sini juga membeli emas. Resepsionis membenarkan dan menanyakan kepada Cencu apa yang mau dijual, cincin atau kalung. "Aku ingin menjual ini," ucap Cencu sambil memperlihatkan emas batangan yang ada di tasnya. Resepsionis itu terkejut karena emasnya sangat banyak. Lalu mengantarkan Cencu menemui manajer toko emas itu. Sambil berjabat tangan, manajer toko dengan ramah menanyakan nama dan berapa banyak emas yang ingin dijual Cencu. Lalu Cencu kembali menunjukkan semua emas miliknya kepada si manajer bahwa dia ingin menjual semua emas ini. Karena emasnya terlalu banyak, manajer toko menyuruh Cencu untuk menunggu sebentar, karena timnya akan memeriksa terlebih dahulu keaslian emas itu. Cencu pun duduk di sofa sambil menunggu tim toko memeriksa keaslian emasnya. Setelah pemeriksaan selesai, manajer toko menjelaskan bahwa emas batangannya seberat 1250 gram. Karena emasnya tidak terlalu murni dan dibuat secara pribadi, manajer menawarkan harga 400 yuan per gramnya. Dengan senyum tipis,
Chen Chu pun menyetujui penawaran tersebut. Setelah menerima bayaran sebanyak 4.500.000 yuan, dalam perjalanan pulangnya, Chen Chu melihat orang-orang di sekitar yang seumuran dengannya berpergian untuk pergi kuliah. Chen Chu berpikir bahwa di usia yang sama dengannya, mereka masih berjuang untuk kuliah. Sementara dirinya sudah bisa menghasilkan jutaan hanya dari satu petualangan saja. Namun sebelum pulang, Chen Chu berpikir untuk membeli mobil baru. Karena baginya, mobilnya saat ini memiliki sasis yang rendah dan tidak cocok dipakai di jalanan pantai yang bergelombang. Diperlihatkanlah sebuah showroom mobil yang memiliki banyak mobil mewah. Terlihatlah Chen Chu dan si mata empat yang sedang melihat-lihat mobil di showroom itu. Di saat yang sama, terlihat resepsionis sedang menyapa dua orang tamu. Tamu itu terlihat seperti sepasang kekasih. Namun Chen Chu nampak mengenali kedua orang itu. Benar saja, ternyata wanita itu adalah mantan pacarnya. Chen Chu pun teringat masa lalu bahwa dia menghabiskan banyak uang untuk memenangkan hatinya. Dan Chen Chu bertanya-tanya apa yang dilakukannya. Mengejar kekayaan, status, sehingga menjalani hubungan dengan pria kaya. Wanita itu juga menyadari Chen Chu dan berkata kepada pacarnya bahwa pria di sana adalah pecundang yang dulu sering mengejar-ngejarnya. Pacarnya sambil merendahkan berkata, "Apa yang dilakukan anak kampus miskin sepertimu di showroom mobil mewah ini? Siapa yang kau sebut miskin, keparat?" Ucap mata empat dengan kesal karena telah menghina bosnya. Namun Chen Chu menahan mata empat dan menyuruhnya untuk tidak menghiraukannya. Si pria itu kembali berkata, memangnya tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Tempat ini tidak cocok untuk mahasiswa miskin sepertimu. Namun wanita itu menyuruh pacarnya untuk jangan buang-buang waktu pada Chen Chu dan untuk segera melihat-lihat mobilnya. Dan wanita itu menghampiri mobil yang berwarna merah dan berkata kepada si pria itu bahwa dia ingin membeli mobil ini. Dengan ekspresi yang agak panik, pria itu berkata, "Oh, yang ini ya? Biar kulihat-lihat dulu ya." Sial, wanita ini sangat matre. Ku hanya dapat puluhan dolar per bulannya. Bagaimana aku bisa membelikannya mobil mewah? Ucap pria itu dengan ekspresi paniknya. Sementara itu, Chen Chu menemukan mobil yang dia butuhkan, yaitu mobil yang memiliki sasis yang tinggi dan dapat membawa barang. Dari belakang, pria dan wanita yang menjadi mantan Chen Chu mendengar perkataan Chen Chu yang akan membeli mobil itu dengan kartu debitnya yang seharga 2,38 juta yuan. Si resepsionis menanyakan kepada Chen Chu ingin membayarnya cash atau kredit. "Tentu saja cash," ucap Chen Chu dengan penuh percaya diri. Mendengar Chen Chu ingin membayar cash mobil itu, perempuan mantan Chen Chu terkaget-kaget sambil bergumam dalam hatinya, "Apa? Dia membayar cash untuk mobil seharga 2,38 juta yuan itu? Dia hanya pura-pura. Tidak mungkin dia punya 2,38 juta di rekeningnya," ucap pria itu sambil memegang pinggang mantan pacarnya Chen Chu. Wanita mantan pacar Chen Chu membenarkan kekasih barunya itu. Karena baginya, Chen Chu dulu bahkan tidak dapat membeli apapun kecuali mie instan. Tak sampai di situ, mereka berdua terus merendahkan Chen Chu dengan berkata, "Seorang pelajar miskin yang berpura-pura membeli mobil mewah. Apakah kau bercanda? Sudahlah, jangan mengada-ngada. Itu hanya akan mempermalukanmu saja," ucap pria itu sambil terus merendahkan Chen Chu. Si mata empat yang tidak terima dengan semua perkataan pria itu pun berkata, "Ini bukan urusanmu," dan bertanya, "Jika bosku mampu membelinya, memangnya kau mau apa?" Dengan percaya diri, pria itu menjawab bahwa dia akan memanggil Chen Chu dengan sebutan ayah jika Chen Chu mampu membelinya, dan jika tidak, maka Chen Chu harus memanggilnya ayah juga. Si mata empat pun menyetujui tantangan tersebut. Dengan raut wajah yang masih merendahkan, wanita itu berkata, "Mungkin dia hanya menggertak." Namun tiba-tiba dari belakang, si resepsionis memberitahukan bahwa pembayarannya sudah selesai dan mobilnya sudah jadi milik Chen Chu. Chen Chu pun dengan senyum tipisnya mengucapkan terima kasih. Ekspresi mereka pun berubah 360 derajat. Dari yang tadinya sombong menjadi terkaget-kaget karena mengetahui bahwa faktanya Chen Chu benar bisa membeli mobil itu. Karena kesepakatan tadi sudah deal,
Dengan senyum jahat sambil menarik kerah baju si pria itu, si mata empat pun menagih janjinya dan berkata, "Bukankah kau akan memanggil bos kami dengan sebutan ayah?" Namun Cencu dengan kemurahan hatinya menyuruh si mata empat untuk jangan buang-buang waktu meladeni orang seperti mereka. Sambil beranjak pergi, si mata empat yang masih kesal mengancam mereka dengan berkata, "Jika bukan karena bosnya yang baik, kau tak akan bisa pergi sebelum memanggilku ayah." Si pria itu pun merasa sangat malu dengan kejadian tersebut. Namun mantan Cencu yang mengetahui Cencu sudah menjadi kaya berlari mengejar Cencu dan berkata, "Tunggu Cencu, dengarkan aku menyesal." Dua resepsionis yang melihat tingkah wanita itu berpendapat, "Begitulah betina, mereka akan menyesal hanya setelah kehilangan sesuatu." Di sisi lain terlihat sebuah restoran dengan bangunan yang besar dan mewah, tempat semua makanan mewah disajikan. Terlihat juga Cencu dan si mata empat yang disambut oleh pelayan di restoran mewah tersebut. Mereka berdua pun duduk di kursi yang sudah disediakan, dan si resepsionis memperlihatkan tabel menu kepada Cencu. Cencu pun memutuskan untuk membeli lobster Boston seharga 5.880 yuan dan kepiting raja yang seharga 7.888 yuan dan memesan wanita pendamping. Terlihatlah Cencu sangat menikmati makanannya sambil disuapi dua wanita cantik di sebelahnya. Menurutnya ini sangat mahal, tapi sepadan dengan rasa dan pelayanannya. Dengan ekspresi bocilnya, Cencu bergumam, "Inilah saatnya menikmati kehidupan mewah sendiri setelah terus mengurus iguana miliknya." Setelah itu Cencu mendapat pesan pada handphonenya. Dia melihat pesan grup kuliahnya yang memberitahukan bahwa kelas akan dimulai dalam seminggu. Sambil melihat jendela status Cencu berpikir bahwa sebelum kelas dimulai, dia harus mendapatkan lebih banyak uang dengan cepat untuk membantu kadalnya menembus ke Shadow Realm.